Film dibuka dengan memperlihatkan sosok pria yang berdiri ke arah jendela dan memperlihatkan sebuah koin yang berlambang di tangannya. Dan dia adalah Batman. Beralih ke seorang anak muda yang bernama Turner, sedang mengikuti ekstrakurikuler berlatih pedang dengan teman sekolahnya yang bernama Brody. Turner adalah satu-satunya anak adopsi dari Bruce Wayne atau Batman. Lalu wanita itu sahabat Turner, kita panggil saja Stephanie. Di sini Turner akan mengajak teman-temannya untuk party di rumahnya, karena dia menganggap ayahnya sedang keluar kota. Diceritakan Turner belum mengetahui identitas ayahnya yang seorang Batman. Di suasana pesta ada 3 anak muda bernama Duella, Harper, Cullen, yang menyusup ke markas ayahnya. Terlihat ketiga anak muda itu sangat ahli dalam menyusup. Terbukti mereka dengan mudahnya masuk tanpa ketahuan. Mereka dibayar oleh seseorang untuk mengambil sebuah pistol. Dengan mudahnya pistol itu ditemukan. Saat dipegang, pistol terasa hangat, seperti baru saja digunakan. It's been fired recently. Okay, now I really don't. Ya, benar saja. Mereka dijebak oleh seseorang yang membayar mereka, yang dimana mereka sendiri tidak tahu siapa di balik dalangnya. Tak selang lama polisi pun datang dan mereka menjadi tersangka atas pembunuhan Bruce. Mereka bergegas untuk melarikan diri. Dan dengan keahlian yang mereka punya, mereka berhasil mengelabui polisi dan lolos dari kejarannya. Stairwell. Copy that. Have visual confirmation. North stairwell. South stairwell it is. Polisi pun datang ke tempat Turner untuk memberitahu bahwa Bruce telah mati. He's dead. Berita itu membuat Turner sangat terkejut. Lebih terkejut lagi saat polisi memberitahu bahwa ayahnya adalah Batman. Turner pun pulang ke rumah, yang dimana itu juga ada sahabatnya Stephanie. Turner tidak sengaja menekan sesuatu yang membuka pintu rahasia menuju ruangan tersembunyi ayahnya. Dan di situ Turner pun percaya bahwa ayahnya seorang Batman. Keesokan harinya, banyak warga yang mengikuti pemakaman Batman, karena Batman adalah lambang pahlawan yang selama ini telah menyelamatkan kota dari berbagai kejahatan. Scene beralih yang memperlihatkan polisi telah menangkap orang-orang yang dituduh membunuh Batman. He was no stranger to how dangerous and cruel this city can be. A beacon of hope for all to look to when hope seems lost. Satu persatu mereka diinterogasi dengan menanyakan siapa yang telah menyuruh mereka. Mereka berkata, "Kami hanya disuruh untuk mengambil sebuah pistol," dan mereka sendiri tidak tahu siapa yang membayarnya. Tapi mereka tidak bisa mengelak karena di sidik jari pistol terdapat jari mereka. Di sisi lain, Turner bersama Stephanie sedang mencoba meretas informasi transaksi dengan menggunakan komputer canggih milik Batman. Di sini Stephanie mempunyai bakat dalam bidang teknologi. Mereka mencoba mencari nama orang yang membayar mereka bertiga, karena pelakunya melakukan pembayaran melalui via transfer. Mereka pun terkejut saat mengetahui nama orang yang membayar adalah Turner sendiri. Yours. This makes it look like I better call the police before the bank does. Turner ternyata sudah terjebak oleh pelaku. Tak selang lama polisi pun datang dan menangkap Turner. Turner ditempatkan bersama mereka bertiga, yang salah satunya yaitu Duella, adalah anak dari Joker. Di dalam sel terjadi perkelahian. You don't know how
karena Turner disebut sebagai orang yang tidak tahu berterima kasih karena membunuh orang yang telah merawatnya. Lalu polisi pun masuk untuk melerai perkelahian. Mereka dibawa ke mobil untuk melakukan persidangan. Saat di dalam mobil, Duella berhasil mengambil kunci borgol dari polisi yang sebelumnya melerai perkelahian. Mereka berencana akan melarikan diri. Karena tidak ada pilihan lain, Turner pun mengikutinya. Di dalam mobil terjadi perkelahian. Polisi pun kalah karena mereka bukan tandingannya. Lalu Duella menembak sopir yang mengakibatkan mobil terguling. Setelah itu Duella berhasil menyandera satu polisi. Tetapi Turner mengacau dan mengambil pistol yang berada di tangan Duella. Polisi itu pun terlihat senang karena tingkah polos dari Turner yang membuat tugasnya lebih mudah. Ternyata polisi tersebut adalah komplotan dari pembunuh itu. Turner pun menjadi putus asa karena mengetahui kebenaran itu. Tiba-tiba ada seorang wanita yang berpakaian layaknya superhero yang berhasil mengalahkan semua polisi. Dia mengaku Robin yang bernama Carrie. Carrie adalah teman satu sekolah dengan Turner, tetapi beda kelas. Carrie pun mengajak Turner ke makam ayahnya dan menceritakan kejadian di mana dia pernah diselamatkan oleh Batman. Dan di saat itu juga dia mengenal Batman serta diberikan pakaian canggih, seperti punya Batman. Ayahnya pernah mengatakan kepada Carrie kenapa ayahnya merahasiakan identitas Batman kepada Turner. Karena ayahnya sangat menyayangi Turner dan tidak mau Turner terlibat masalah yang membuat dia kehilangan segalanya, yang dimana itu terjadi kepada Robin dan Batman. Mereka berkumpul di menara loteng sekolah yang berharap polisi tidak bisa menemukannya di sini. Mereka akan bekerja sama untuk menemukan siapa sebenarnya pelaku pembunuhan yang telah menjebak mereka. Lalu Khaled pun menunjuk arloji yang ia curi dari polisi. Dan di bawahnya ada sebuah lambang seperti koin yang ia temukan di tempat kematian ayahnya. Dan terungkaplah bahwa dari pembunuhan itu sindikat dari The Court of Owls, yaitu sindikat yang sebenarnya menguasai kota selama ini. Dan tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya, karena siapa saja yang mencari informasi tentang mereka maka dipastikan akan dibunuh. Seperti polisi yang berada di tempat lain yang berhasil dipenggal kepalanya oleh salah satu anggota The Court of Owls. Kaburnya Turner bersama ketiga pemuda itu membuat wali kota bersikap tegas. Ia mengumumkan bahwa penangkapan mereka akan dipimpin oleh Harvey, yang dimana dia adalah teman baik Batman. Beralih ke tempat persembunyian Turner, Karim menyarankan untuk melaporkan bahwa mereka bukanlah pelakunya. Namun di sini Kalen dan kakaknya menolak. Karena jam tangan ini membuktikan bahwa anggota polisi juga terlibat dalam pembunuhan itu. Di sini Duella juga mengatakan jangan membicarakan simbol yang ada pada jam tangan itu. Duella menegaskan kembali bahwa jam tangan itu adalah simbol dari penjahat terkuat di kota ini. Mereka tidak diketahui dan mempunyai mata di mana-mana. Di pagi harinya di sekolah, Stephanie bertemu Brody. Ia mengatakan bahwa ia sedang membantu Turner untuk meretas semua bank di kota. Brody yang amat khawatir dengan situasi sekarang yang dapat membahayakan Stephanie, ia mencoba untuk melarangnya. Namun tetap saja Stephanie bersikeras untuk tetap membantu sahabatnya itu.
Ketika Stephanie hendak ditebas oleh Duella, Turner pun menjelaskan tentang Stephanie adalah sahabatnya yang dapat membantu dalam masalah ini. Stephanie mengatakan bahwa komputer Batman yang sebelumnya ia gunakan untuk meretas bank telah ditemukan dan diambil polisi. Di kantor polisi, salah satu polisi mencoba menghubungi salah satu kepala polisi yang telah hilang kabar bersama anggota lainnya. Lalu terdengar suara telepon dari dalam kardus. Saat Harvey membukanya, ternyata potongan kepala anggota polisi yang hilang. Dan ternyata semua anggota polisi yang hilang telah terbunuh dan potongan kepala mereka berada dalam semua tumpukan kardus itu. Muncul berita tentang pembunuhan itu. Duella mengatakan Talon atau anggota The Court of Owls telah membunuhnya karena mereka tidak berhasil menangkap Tanner dan teman-temannya. Karim mengatakan demi mengetahui penjahat itu mereka harus mengambil jurnal dari Batman. Hal tersebut ia ketahui karena Batman sering menulis semua kasus kejahatan yang ia tangani. Namun di sini ia menyadari bahwa sistem keamanan di rumah Batman sudah dilipat gandakan. Namun untungnya Tanner mengetahui tentang jalan rahasia yang selalu dilewati ayahnya untuk langsung sampai ke apartemennya. Di sisi lain, kasus peretas bank telah diketahui polisi. Menyadari bahwa Tanner sedang dalam pelarian dan tidak mungkin melakukannya, polisi mencurigai Stephanie yang dimana ia adalah sahabat dari Turner. Stephanie pun ikut dalam masalah ini. Ia ditanya oleh Harvey di mana persembunyian Turner. Tetapi Stephanie tidak mau mengatakannya. Datang Brody ke kantor polisi untuk menyelamatkan Stephanie dengan cara ia mengaku bahwa ia yang meretas bank. Di lain sisi, Turner bersama teman-temannya sudah merencanakan mengambil jurnal milik Batman. Dengan mematikan sistem keamanan, Turner mencoba untuk masuk. Lalu Duella menyarankan kepada dua temannya untuk tidak berurusan dengan The Court of Owls karena Duella khawatir dengan keselamatan mereka. Dengan jam tangan yang ia pegang, berencana akan menjualnya ke toko dengan harga yang mahal, lalu menggunakan uangnya untuk meninggalkan kota Gotham. Namun di sini mereka menolaknya dengan alasan mereka tidak ingin terus-menerus lari dan ingin membersihkan namanya. Di ruangan pribadi Batman, Turner dan Kari berhasil menemukan jurnal yang diduga bisa mengetahui tentang penjahat sebenarnya. Di waktu tersebut, Harper mengatakan bahwa kamera CCTV di tempat tersebut telah mati. Namun bukan dirinya, melainkan Talon, anggota dari The Court of Owls. Di waktu tersebut, polisi juga datang ke lokasi mereka. Ketika Cullen dan Harper akan masuk untuk membantu Turner, di saat itu juga Duella memutuskan untuk meninggalkan mereka. Mereka terjebak dan tidak ada jalan keluar kecuali meluncur menggunakan peralatan dari Kari. Beralih ke Duella yang akan menjual jam tangan ke toko.
Dan ternyata sang penadah telah dibayar dan disuruh untuk menghabisi siapa saja yang memegang jam tangan tersebut. Saat Duella akan ditembak, tiba-tiba dari belakang Talon menusuk pria itu. Duella berlari ke dalam mobil dan terjebak. Talon akan membakar mobilnya. Di saat terdesak, Turner bersama teman-temannya mencoba menyelamatkannya. Terjadilah pertarungan. Karim menembakkan senjata canggihnya. Di saat itu juga mereka mempunyai kesempatan untuk berlari. Setibanya di persembunyian, Duella meminta maaf kepada teman-temannya karena sudah meninggalkannya dan berterima kasih sudah menyelamatkannya. Setelah melihat jurnal, ternyata catatan terakhir sudah diambil. Dan ternyata yang mengambil catatan tersebut adalah Kari. Di sini Stephanie bertanya-tanya, mengapa si Talon dapat mengetahui posisi Turner di dalam ruangan Batman? Dan ternyata asisten dari Turner adalah anak buah dari penjahat itu. Diceritakan dia juga bekerja sama dengan wali kota dari kota Gotham. Di suatu tempat, diperlihatkan yang menamai dirinya sebagai geng mutan, dan dia adalah ketua dari geng mutan. Kari datang untuk menangkap ketua geng mutan, yang sebelumnya dia telah diberi mandat untuk meneruskan perjuangan Batman. Terjadilah perkelahian antara Kari dan ketua mutan. Dengan keahlian yang ia miliki, tidak butuh waktu lama, Kari pun mengalahkannya. Keberhasilan yang ia capai telah ia ceritakan kepada teman-temannya. Lalu Duella mengompori Turner dengan mengatakan, mengapa bukan Turner yang dipilih Batman untuk meneruskannya? Namun di sini Turner percaya bahwa ayahnya mempunyai alasan tersendiri. Beralih kepada wali kota yang sedang diwawancarai tentang penangkapan dari ketua geng mutan. Dia mengatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh beberapa anak buahnya. Dan karena penangkapan tersebut pula, sang wali kota mengadakan pesta di pusat kota. Lalu Harvey datang menemuinya dan bertanya mengapa telah melepaskan Brody, yang dimana telah mengaku meretas bank. Namun di sini Harvey telah menyadari tentang sesuatu kebenaran yang dimana ayah Brody telah membayar wali kota untuk dana. Ia mencalonkan lagi sebagai wali kota yang akan datang. Beralih ke perpustakaan, diperlihatkan Stephanie yang ditemui oleh Brody. Namun ia tidak begitu kaget atas bebasnya Brody dari penjara. Hal tersebut karena Stephanie mengetahui keluarga Brody adalah salah satu keluarga terkaya di kota Gotham. Di sini Brody mengajak Stephanie untuk menemaninya menghadiri pesta yang akan diadakan di pusat kota. Menyadari bahwa Brody telah membantunya,
Stephanie pun mengiyakan ajakannya. Di pagi harinya, Turner mendapatkan sebuah petunjuk atas geng yang menamainya Owls dari jurnal milik ayahnya. Dari jurnal tersebut, jika geng Owls sudah memburu keluarga Batman dari kakek buyutnya yang bernama Alan. Pada kasusnya dulu, seorang saksi mengatakan bahwa Owls bersarang di rumahnya. Karenanya di sini Turner mencoba menyelidiki dari awal kakek buyutnya, dengan tujuan bisa mengetahui siapa saja yang terlibat dari geng Owls. Ketika Turner kebingungan tentang mengambil berkas atas kasus-kasus kakeknya di kantor polisi, seketika itu juga Kalen menawarkan jasa, yang dimana ia akan membantu mengambil berkas dari kantor polisi dengan menyamar sebagai anggota polisi. Di malam harinya, di waktu pesta mulai, di waktu tersebut Turner mendapatkan berita. Sebuah balon udara dari GCPD telah dihancurkan oleh geng mutan. Balon udara tersebut jatuh dan menabrak sebuah pabrik yang berisikan bahan-bahan kimia. Diceritakan bahwa aksi brutal dari geng mutan disebabkan karena telah berani menangkap ketuanya. Kari yang merasa bersalah karena dirinya lah yang menangkap sang ketua dan membuat anggota dari geng mutan marah. Ia mencoba untuk menghentikan kebrutalan geng mutan. Di sini Turner meminta izin untuk membantu Kari. Namun Kari yang sudah menerima mandat agar Turner tidak mengikuti jejak ayahnya, ia pun tak mengizinkan Turner untuk ikut menghentikan geng mutan. Malam harinya di suasana pesta yang berada di pusat kota Gotham, terlihat Stephanie yang telah menunggu Brody dan kedua orang tuanya. Di dalam pesta tersebut juga terlihat Harvey yang datang ke pesta. Diceritakan Harvey adalah salah satu kandidat pemilihan wali kota yang akan datang. Karenanya otomatis ia harus bersaing dengan ayah Brody yang menjadi donatur dari kandidat lawan. Di kantor polisi diperlihatkan Kalen yang akan berusaha mengambil berkas dari kakek buyut Turner dengan menyamar sebagai polisi. Dirinya mencoba membaur sebisa mungkin. Di waktu ia sudah mendapatkan berkasnya, di waktu tersebut pula sebuah rapat polisi diadakan. Karenanya langkah dari Kalen untuk meninggalkan kantor polisi harus tertunda. Beralih ke Kari yang mencoba mencari tempat persembunyian dari anggota geng mutan. Namun ketika ia hendak dihabisi oleh salah satu anggota geng mutan, datang Turner menyelamatkannya. Diceritakan Turner telah membuntuti Kari dengan permainan mencari yang ayahnya pernah ajarkan kepada Turner waktu sewaktu kecil. Jadi ia dengan mudah mengetahui di mana lokasinya. Di tempat tersebut, Kari dan Turner mendapati sebuah tabung yang berisi berbahan kimia. Diceritakan, ledakan balon udara yang disebabkan oleh geng mutan adalah hanya sebuah peralihan untuk mencuri bahan-bahan kimia. Menyadari bahwa tabung tersebut telah kosong dan pertanda jika geng mutan sedang melancarkan aksinya, Turner pun memutuskan untuk bertanya kepada Harper tentang kegunaan dari beberapa bahan kimia tersebut. Dengan melihat keterangan, Harper mengetahui jika geng mutan sedang membuat sebuah bom gas beracun. Tak mau ketinggalan, Noella juga memberi gagasan jika bom tersebut akan diledakkan di pusat kota yang terselenggara di pesta. Turner menyadari sebuah bahaya lalu menghubungi sahabatnya. Aksi dari geng mutan pun dimulai. Geng mutan mencoba menyandera semua orang yang ada di pesta.
Mereka tak menyia-nyiakan untuk merampas barang-barang berharga milik orang-orang. Geng mutan menyuruh wali kota untuk melepaskan ketuanya. Tak butuh waktu lama, sang wali kota memerintahkan untuk melepaskan ketua geng mutan yang berada di penjara polisi. Di sini Harvey mengatakan bahwa tindakannya membebaskan ketua geng mutan suatu yang salah dan hal yang fatal. Namun sang wali kota yang berotak duit tidak menghiraukannya. Di lain sisi, Turner bersama teman-temannya yang mengetahui gerakan geng mutan, mereka mencoba beraksi. Dengan bantuan dari Stephanie dari pintu belakang, Turner mencoba mencari bom yang sudah dipasang oleh geng mutan. Ketika bom telah ditemukan, Harper mencoba untuk mengamati susunan dan rancangan dari bom tersebut. Di sini Harper mengetahui bahwa bom tersebut didesain agar tidak boleh dipindahkan. Jika bergeser sedikit saja, sebuah sumbu akan aktif. Namun tak hanya itu, ternyata bom tersebut juga didesain agar tidak bisa dimatikan. Dengan kata lain, dibebaskan atau tidak orang-orang di pesta, geng mutan tetap akan melancarkan aksinya dengan meledakkan bomnya. Karenanya, selagi Stephanie dan Harper mengotak-atik bom, Turner disuruh untuk mengulur waktu agar ketua geng mutan jangan dulu dibebaskan. Menyadari jika dirinya sedang menjadi buronan, Turner mempunyai rencana dan memberanikan diri untuk menginformasikan hal tersebut kepada Harvey, yang dimana Harvey adalah salah satu teman baik ayahnya. Dengan menyamar sebagai anggota geng mutan, Turner mencoba membawa Harvey. Lalu Turner memberitahu semua kejadian yang akan terjadi dan ia ketahui. Lalu Harvey mencoba memberitahu wali kota, tetapi wali kota tetap tidak menghiraukannya. Karena instruksi dari wali kota, ketua geng mutan telah dibebaskan. Di sini Harvey mencoba menghentikannya agar tombol bom tidak ditekan. Di saat tombol akan ditekan, di saat itu juga Stephanie memotong salah satu kabel dari bom karena ia merasa sudah tidak ada waktu. Dan nampaknya hal tersebut berhasil. Namun beberapa orang yang mengetahui aksi dari Harvey, jika Harvey lah sang penyelamat. Di sini Harper sangat marah atas Stephanie yang amat gegabah, yang bisa saja memicu bomnya meledak. Terlihat Duella tak menyanyiakan kesempatan untuk mengambil barang-barang rampasan dari geng mutan. Namun mengagetkannya, beberapa barang tersebut memiliki simbol Owls, penjahat terkuat di kota. Meskipun Harvey mendapat tepuk tangan atas tindakannya, tetap saja ketua geng mutan bebas dari penjara. Dan dari wali kota sendiri, dirinya mendapati lambang dari geng Owls yang menandakan dirinya akan dieksekusi. Seorang pria berlari dengan gangguan kecemasan dan terlihat depresi. Lalu ia mengambil pistol dari polisi. Di tempat lain, Turner yang terlihat masih mencari informasi dari berkas-berkas polisi tentang kematian kakek buyutnya dulu. Terlihat Cullen yang memotong kue. Diceritakan pisau yang ia gunakan adalah pisau milik Cullen yang ia ambil. Lalu Turner menemukan sesuatu. Gambar bekas luka yang berbentuk X. Bekas luka yang tidak mungkin kalau cuma akibat dari kecelakaan, seperti keterangan polisi yang ada pada berkas itu.
Di saat itu juga, Cullen tidak sengaja menyenggol kue yang membuat pisau Talon itu tertancap di lantai dan membuat bekas berbentuk X. Lalu mereka merencanakan untuk mengambil semua catatan autopsi di kantor polisi. Dengan alat pemberian Stephanie, lalu Cullen yang akan melakukannya. Cullen pun melancarkan aksinya ke kantor polisi dan tidak sengaja pula berpapasan dengan Harvey. Tak butuh waktu lama, Cullen pun berhasil melakukannya. Di sisi lain, Stephanie mulai meretas catatan-catatan lama tentang luka yang berbentuk X. Ia menemukan tentang kasus yang sama yang dilakukan selama ratusan tahun. Dan semua catatan itu menyebutkan para korbannya mempunyai gangguan psikotik atau gangguan jiwa yang membuat para korbannya bunuh diri, seolah-olah terjadi kecelakaan. Lalu Stephanie menemukan catatan baru tentang seorang pria yang ditampilkan di awal film dengan membunuh dirinya sendiri akibat gangguan psikotik. Ternyata Turner mengenal pria itu, yang dimana ia adalah pengacara ayahnya dulu. Lalu Turner akan mendatangi rumahnya untuk mencari informasi lebih dalam. Malam harinya, mereka melaksanakan aksinya dengan mendatangi rumah pria itu. Mereka pun berhasil masuk ke dalam rumah. Lalu muncul pria dari belakang, yang dimana ia adalah anak dari pria yang bunuh diri. Mereka saling mengenal. Turner pun mencoba untuk berdiskusi bahwa ia tidak ada niatan jahat dan memberitahu bahwa yang membunuh ayahnya adalah anggota Owls. Lalu dia menceritakan sebelum ayahnya meninggal, ayahnya mencoba menghubungi kepala detektif Ford untuk memberitahu tentang surat wasiat Bruce yang telah dirubah untuk mencoret nama Turner. Tetapi yang Turner ketahui, polisi mengatakan tentang perubahan wasiat yang melakukannya adalah ayahnya. Tapi faktanya tidak seperti itu. Malah ayahnya akan memberitahu bahwa ia tidak merubah wasiatnya. Beberapa jam setelah selesai menelpon detektif, ayahnya pun menjadi gila, menghancurkan rumahnya dan menembak dirinya sendiri. Diceritakan, wasiat itu bisa mengubah seseorang menjadi yang terhebat di kota Gotham dalam sejarah. Di sisi lain, di perpustakaan, Duella menemukan sebuah petunjuk buku yang memperlihatkan seorang pria sirkuit pelempar pisau terbaik dengan mata tertutup di tahun 1900-an yang bernama Felix. Dan dia juga terkenal sebagai pembunuh berantai di kota Gotham pada masa itu. Duella menyimpulkan Felix membunuh korbannya menggunakan pisau yang sama persis dilakukan Talon, anggota Owls. Di waktu itu, Felix tertangkap dan dieksekusi di alun-alun kota. Stephanie mendapat informasi yang dimana Felix mempunyai anak perempuan yang saat ini berada di panti jompo. Di pagi harinya, mereka mendiskusikan tentang wasiat itu. Turner berencana akan menanyakan kepada Cressida, yang dimana ia adalah asisten ayahnya dulu, yang Turner sudah menganggap dia sudah seperti keluarganya. Karena dari kecil Turner sudah dirawat dia. Lalu Stephanie bersama Carrie akan menyamar untuk menemui putri Felix, berharap mendapat informasi lebih. Sampailah Duella dan Carrie di panti.
Mereka beralasan karena adanya tugas dari sekolah sebagai pelayanan masyarakat. Masuklah mereka ke kamar Putri Felix yang sekarang sudah lansia. Mereka mulai berbasa-basi. Tetapi Duella dengan ceplosnya menanyakan cerita tentang ayahnya yang seorang pembunuh sadis di kota Gotham. Duella merayu, berjanji tidak akan mengatakan kepada siapapun. Nenek itu bercerita tentang masa kecilnya bersama Felix ayahnya. Dan kotak musik itu baru saja dihadiahkan kepadanya. Mereka berdua mengira nenek ini mengarang cerita. Lalu Duella menanyakan lagi tentang pisau yang ayahnya gunakan untuk menjagal orang. Seketika nenek itu murka, langsung mengatakan Ols akan menemukanmu dan Talon akan memenggal kepalamu. Di sisi lain, Turner berhasil mendatangi Cressida. Setelah berbasa-basi, Turner menanyakan tentang perubahan surat wasiat ayahnya. Cressida pun berkata akan mengambilkannya. Di saat itu juga Stephanie menelpon memberitahu bahwa Cressida termasuk anggota Owls. Belum sempat Turner memahami perkataannya, Cressida pun menodongkan senjata ke arah Turner. Tetapi Turner berhasil merebut senjatanya. Terlihat Turner tidak bisa menerima kenyataan tentang pengkhianatan yang Cressida lakukan, karena dia sudah dianggap sebagai keluarga. Diceritakan kematian Batman termasuk perbuatan liciknya, yang memasukkan racun dikit demi sedikit untuk membuatnya lemah, dan dengan mudahnya anggota Owls mengalahkannya. Tiba-tiba dari belakang muncul beberapa manusia bertopeng, yang dimana itu anggota Owls. Mereka maksud Turner untuk bergabung dengan mereka, dengan syarat memberitahu keberadaan teman-temannya. Tetapi Turner tidak mungkin mengkhianati teman-temannya. Lalu muncullah Talon, yang kebal terhadap pistol yang Turner pegang. Tiba-tiba lampu mati, muncullah Kari untuk membantu Turner. Sampailah Turner di tempat persembunyiannya. Stephanie mencoba melacak sidik jari dari kotak musik yang Duella curi dari nenek panti jompo, yang dimana ia adalah anak dari Felix si penjagal Gotham. Stephanie menemukan kecocokan sidik jari, yang dimana itu adalah sidik jari dari Felix, yang dimana Felix sudah mati ratusan tahun lalu. Dapat disimpulkan bahwa Felix adalah Talon. Di akhir video memperlihatkan manusia-manusia bertopeng yang terlihat menghidupkan kembali Talon dari kematian.